Kita langsung ke Bang Effendi Ghazali. Tadi Bang Arya, Bu Irma juga mengatakan tidak ada sebenarnya aturan yang dilanggar, Bang Egy. Tidak ada aturan yang dilanggar, bahkan ya secara kompetensi dilihat dong latar belakangnya. Kalau memang mampu ya sudah ditempatkan. Tidak ada salahnya dengan circle pemerintah dekat. Ya, kan? saya mau mulai dengan 3 posisi dulu agak penting nih. Posisi yang pertama, saya orang yang selalu bahagia melihat orang lain bahagia. Jadi jangan sampai orang lain tiba-tiba jadi komisaris, yang lain itu merasa nggak bahagia karena sirik atau apa. Enggak, saya jauh dari itu. Yang kedua, saya juga belum termasuk dalam komisaris, artinya bukan pengen, tapi tidak dalam posisi orang yang pernah pada waktu jadi komisaris tenang-tenang. Nanti waktu perpisahannya marah-marah, enggak, siapa aja lah, enggak mesti, ya kan. Sebab dari perpisahan juga perlu dibahas, tapi kemudian pada waktu komisaris tenang-tenang, bahagia, begitu berpisah baru kesel-kesel misalnya. Saya kebetulan juga nggak termasuk yang itu. Yang ketiga, saya juga tidak termasuk orang yang nanti di diskusi gini bilang, oh kalau bapak dan ibu kompeten lah. Tapi yang di luar sana mungkin banyak yang nggak kompeten. Enggak, kalau nggak kompeten kita bilang nggak kompeten. Kalau kompeten kita bilang kompeten. Jadi gitu standing ya. point Bang Effendi Ghazali gimana? Nah, standing point saya mau mengatakan begini. Tadi kan sesudah Abdi rame-rame lalu siapa lagi begitu. Saya mau mengatakan begini nih, sesuatu yang terbalik dari Bapak dan Ibu. Dengan adanya hal-hal yang seperti ini, saya jadi melihat bahwa orang-orang yang jadi komisaris di BUMN itu enggak luar biasa betul gitu loh. Baik dari kenapa mereka terpilih, sampai kontribusinya bagi bangsa jadi nggak luar biasa betul. Maksudnya gitu. kontribusi buat bangsa nggak ada gitu? Maksudnya. Bukan nggak ada, menjadi tidak luar biasa. Nah, saya berbahagia bahwa malam ini Bang Arya mengatakan sekarang ada key performance indicator. Betul ya? Dimulai dari, ya, ini sedikit saya kasih waktu, sedikit aja karena ini menjadi penting. Kalau nggak ada itu, maka menjadi komisaris BUMN itu menjadi makin tidak luar biasa dan biasa-biasa saja gitu. Karena begini, sebelum ada orang yang masuk di BUMN yang mungkin tidak punya tantangan besar lah gitu. Ya, sudah untung, sudah jalan sendiri gitu lah ya. Jadi dia masuk di situasi 7 atau 8 gitu ya. Kurang lebih. Telkom. Iya, itulah misalnya salah satu. Masuk 7 atau 8, selesainya di 7 atau 8 pun nggak ada masalah. Dia masuk di, iya. Makanya tidak menjadi luar biasa. Tapi dia masuk di BUMN yang minus 6 misalnya. Ya kan? Dia ada di situ, ya mudah-mudahan tidak minus 7 gitu. Tapi kalau dia tetap di minus 6 pun jadi tidak luar biasa karena begitu sulit. Ya. Malah kalau saya tarik lebih jauh ke belakang, di zaman sejarah BUMN ini tentu harus kita mulai dari zaman Belanda kan. Itu dulu Belanda juga mengatur persis sama loh. Sebagai alat pemerintah untuk menata perekonomian. Bahkan dulu salah 2 yang diatur sebelumnya itu di zaman-zaman dulu tuh opium dan pegadaian. Anda bisa bayangkan betapa hidup orang menderita tuh. Yang diatur opium dan pegadaian. Di zaman Belanda, bukan di zaman yang sekarang. Kalau kita kembali ke zaman sekarang. Nah, balik ke zaman yang sekarang. Nah, saya mau mengatakan begini. Miliaran rupiah juga untuk mereka. Saya pelajari ternyata itu apa. Yang pertama itu maksud dan tujuan BUMN berdasarkan undang-undangnya ya. Di situ yang pertama memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara pada umumnya. Sumbangan itu enggak terlalu penting-penting amat loh ya. Di definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumbangan itu adalah kalau ada orang kawinan memberikan sumbangan sesuatu. Atau memberikan sumbangan energi, tenaga, dan pikiran misalnya. Jadi walaupun di 4 dan 5-nya bicara tentang pembinaan swasta lain ya, dan termasuk koperasi dan lain-lain. Jadi situ. Nah saya mau kembalikan, apakah kita mau menjadikan marwah komisaris BUMN ini menjadi sesuatu yang penting kembali, saya belum bicara angka-angkanya loh ya. Saya nyatat-nyatat juga sebelum datang ke sini, berapa angka yang sudah dikeluarkan dan berapa angka yang masuk gitu ya. Catatannya? Iya, nantilah pada bagian lain. Sekarang ini bagaimana melihat marwahnya dulu, kan judulnya adalah sesudah si ini rame-rame selanjutnya bagaimana. Ini marwahnya mau ditegakkan demi kompetensi yang sudah ada key performance indicatornya atau biasa saja termasuk. Saya tertarik loh dengan Bang Adian. Bang Adian tuh pernah bicara di Kompas tahun lalu gitu ya. Dia mengatakan bahwa pada tahun 2019 dari istana itu pernah meminta daftar dari mereka-mereka yang merupakan aktivis 1998 yang bisa membantu di BUMN. Lalu dia berandai-andai kalau ada 1.000 perusahaan dengan 6 komisaris, maka akan ada 6.000 posisi katanya.
Kalau 10% saja berasal dari para aktivis atau dari partai politik. Dia mengatakan itu kalau 10% 600 ya, enggak ada masalah katanya. Asal diadu. Partai politik yang mana, kemudian mana yang paling memahami tujuan presiden, serta mana yang Kalau sekarang Bang paling Ege melihat tinggi. porsinya seperti apa? Kanalisasinya antara politisi, kemudian relawan, ada juga yang mungkin dari profesional juga dilibatkan. Nanti angka-angkanya harus muncul dari Bang Arya nih, angka-angkanya harus muncul dari Bang Arya. Kalau saya lebih ingin menekankan, mudah-mudahan marwah mereka yang menjadi komisaris ini, itu menjadi sesuatu yang penting. Dengan keberhasilan juga mencapai hal-hal yang sudah ditentukan dari key performance indicatorsnya. Baik proses kehadiran maupun tujuan-tujuan yang dicapai setiap BUMN. Tapi kalau enggak, ini seperti birokrasi kompleks jadinya. Atau kalau dibalik, kompleks birokrasi. Ya kan, siapa saja dari tim pemenangan itu menjadi bisa selama jumlahnya tidak lebih dari 10% misalnya. Dan kemudian menarik loh, tantangan Adian itu menarik. Diadu betul 3 hal dari partai politik mana. Jadi artinya yang lebih dulu mendukung dan mencalonkan itu dapat lebih besar. Yang ikutan belakangan lebih kecil misalnya. Iya kalau mau diadu kan begitu. Yang kedua kompetensinya. Ya kan? Dan yang ketiga mana yang paling memahami jalan pikiran presiden. Presiden tadi. Nah ketiga itu dibikin skornya. Dialah yang masuk dari 600 dari 6.000 misalnya. Baik, kita tanyakan Bang Arya, memang betul begitu cara pemilihannya? Enggak lah. Enggak seperti itu kan keinginan banyak orang. Enggak, tadi Bang Adian yang Ya, mengatakan. kan keinginan Saya banyak. kutip, Ya, kan keinginan banyak orang seperti itu. Bang Adian diminta oleh istana Ya. untuk menyediakan daftar nama. Gini, orang angkatan mengusulkan, 98 gini, aktivis. mengusulkan Ya. itu sah-sah saja, kan gitu ya. Masa kita nggak boleh mengusulkan, kan gitu. Tapi kalau segitu besar nggak nyampe. Apalagi sekarang, hari gini makin kecil. Dari partai pun dicari yang paling kompeten, makin kecil. Relawan juga begitu, makin Jumlahnya kecil. berapa Bang? Disebutkan saja Datanya Bang ada, Bang. komposisinya. Tapi kecil banget, Enggak berapa. kecil sekali. Sebagai juru bicara Menteri BUMN, Ya, dong, kecil Bang. sekali. Datanya Bang, kami minta. Kecil banget. Enggak sampai 10% ya. Oh, nggak jauh banget, nggak nyampe bang. Jadi itu Nggak nyampe Bang lah. Adian mengandaikan ya. Andaikan Nggak lah nyampe. gitu ya. Iya, apalagi sekarang kan sampai saya nyambung lagi tadi. Ya. Apalagi sekarang menjawab Bang Refli. Sekarang ini menjadi komisaris, menjadi direksi di BUMN itu beratnya bukan main. Dulu orang kalau berpikir bahwa dia menjadi komisaris, direksi itu 5 tahun bisa tenang hidupnya. Sekarang punya KPI. Ada KPI performance keuangan, ada KPI performance manajemen, ada KPI penanganan masalah. Kalau nggak sanggup, berhenti bos. Makanya sekarang jangan heran. Direksi-direksi BUMN pada khawatir. Dulu tenang, diangkat dari direktur langsung 5 tahun, ninggal lagi. Kalau nggak tercapai, diganti. Diganti. Ada baru 7 bulan, diganti. Gitu loh, bukan dalam arti apa, padahal dia punya kemampuan, tapi ternyata setelah dia jadi dirut gitu ya, ternyata gagal. Meskipun Jadi ganti. imannya kuat. Ya iman, imin dan sebagainya tetap aja lihat KPI-nya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada direktur, ada komisaris yang absennya nggak, wah sekarang udah jangan harap deh, pasti kena KPI, nggak bisa. Dan Ya ini supaya agak enak malam ini kan tadi sudah janji saya di 3 posisi itu. Sekarang ini per tanggal berapa itu dimulainya? itu sudah sekitar tahun lalu. Oh tahun lalu. 2020. Berarti, 2020. berarti yang 5 tahun ini nggak kena ini ya? Yang 4 tahun sebelumnya nggak kena? Jadi bukan karena KPI. Nggak ada. Bukan era Bang Tapi Refli ini ya. titik maju, apapun Jadi, alasannya jadi titik sekarang maju. misalnya peningkatan ini ya keuntungan perusahaan sekian persen targetnya. Itu dimasukkan dalam KPI Salah kinerja satu dari indikator KPI. indikator ya, KPI. Kalau nggak tercapai, maka siap-siap. Meskipun komisaris bertempat pada pengawasan bukan operasional. Ya. Komisaris masuk dalam sana, masuk dalam ada komponen mereka yang masuk dalam situ. Bang Arya, Tanya aja semua komisaris. saya tambahin juga Tanya bahwa langsung aja ke Bu Irma. direksi itu sekarang juga di KPI-nya dibikin oleh komisaris. Iya. Ya. Direksi Prof. Itu Apalagi sekarang komite audit sejak gitu ya. 2020 saya masuk, itu sekarang kita sudah diminta membuat KPI-nya Board of Director. Direksi. Itu kita kirim semua ke Jadi ke ada BUMN. permennya. Jadi sekarang semuanya sudah tertata. Ya. Berat, sekarang berat. Sekarang banyak sekali direktur tuh udah. Meskipun Bang Arya yang jadi polemik kan ketika di awal ditunjuk itu kan KPI kan kelihatan ketika dia sudah mulai bekerja ya Bang, Iya. sudah mulai berkontribusi. Namun di awal saja sudah rame Bang, dikipasin banyak pihak udah rame. Ini kira-kira coba-coba atau gimana nih? 4-5 bulan dicoba, bukan. anggaran sudah dikucurkan. Bukan begitu.
kita kan harus lihat bahwa jangan juga remehkanlah orang gitu ya, sederhana. Ada seniman, kita harus meremehkan seniman. Jangan seperti itu. Banyak orang yang dikira nggak punya kemampuan, ternyata punya kemampuan juga. Jangan meremehkan tuh hal-hal yang begitu, jangan. Kita itu nggak paling, apalagi kalau udah kita lihat bahwa dia secara manajemen juga mampu dan sebagainya gitu. Dan saya juga tadi menambahkan sedikit lagi. Mengenai, ada dirjen masuk, habis dirjen keluar. Karena gini, kita harus tahu, BUMN ini dulu berasal dari mana? Berangkat dari perusahaan Kementerian Teknis. Misalnya yang karya-karya, Wijayakarta, itu semua di bawah Kementerian PU. Kemudian misalnya yang tambang dan sebagainya, di bawah Kementerian SDM. Itu adalah semua. Nah, sekarang yang jadi komisaris itu akan kita tanya dulu. Kementerian BUMN akan bertanya kepada Kementerian Teknisnya. Siapa yang akan masuk jadi komisaris dari kementerian ini untuk mewakili pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN tersebut. Makanya ditunjuk ketika dia selesai dirjen, maka dicopot. Karena dia adalah mewakili Kementerian Teknisnya. Enggak, kalau saya mau kembali ke yang tadi, menarik untuk mengatakan ini kebetulan contohnya Abdi Sleng ya. Abdi Negara Nurdin, sudah sesuai dengan namanya, udah persis lah ya, Abdi Negara gitu ya. Nah, ya, bahwa orang multitasking itu saya setuju. Jangan langsung loh orang yang dianggap tidak sesuai dengan S1-nya gitu. Bisa aja orang salah masuk S1 atau sesudah masuk S1 dia salah S1, menekuni bidang-bidang tertentu yang sama hebatnya dengan itu. Tapi ketika hari-hari ini sedang jalan, boleh nggak Bang Arya menyampaikan kepada kita, kan pasti akan muncul ketika Abdi Negara Nurdin ini diangkat jadi Telkom, akan muncul suara-suara publik di luar itu ya. Nah Bang Arya malam ini hanya mau mengatakan, kita beri dia dulu kesempatan dan kemudian ada ukuran key performance indicators. Kalau persoalan kompetensinya bagaimana? Lebih pada soal konten tadi. Karena begini Bang, ada juga pertanyaan yang masuk yang cukup berkorelasi dengan pertanyaan dari Bang Effendi Ghazali dari @welly_sitorus64. Betul, sah-sah saja bagi-bagi jabatan, tapi akibatnya BUMN nggak maju-maju dong. Banyak hampir pailit karena dijadikan bergaining politik. Terlebih periode awal yang jadi menteri BUMN-nya kan juga tim ses, begitu Bang. Emang kalau menteri BUMN tuh, kalau yang pertama dulu ya, yang menteri apa, yang atau sekarang nih? Boleh, yang mana saja? Yang pertama Yang dulu kan sekarang dulu. mantan menteri. Zaman sebelumnya kan pernah menteri juga. Baru yang sekarang menteri BUMN yang sekarang. Masa Anda ragukan dia mengelola perusahaan dan mengerti mengenai korporasi? Apalagi dia punya perusahaan itu kan kita, dari siapa lagi yang kita tunjuk orang yang gak punya kemampuan dong nanti? Ini adalah orang-orang yang punya kemampuan dan punya, saya itu gak perlu ngomongin lagi deh kalau yang Baik, gitu ya. sekali lagi ini bukan underestimate, bukan Lucu. meremehkan, ini hanya pertanyaan-pertanyaan publik Iya, tapi yang masuk di lucu. catatan Jadi demokrasi perlu Bang dilihat Arya. gitu. Kami coba sampaikan Kalau agar mereka juga lucu clear aja, menangkapnya. Jadi kita kan harus ini juga tuh. Artinya lihat aja. Dan Yang sekarang saya punya tadi aja lebih konkret, konten-konten ya kan. Ini karena terkait dengan Betul, konten teman digital kita ya, Bang, Abdi Sleng yang mungkin lagi nonton nih ya kan. Saya ikut mendukung karena kreatif sekali, tapi nanti di mana ditempatkan dalam konteks komisaris lalu pengembangan konten-konten. Ini kan yang Oke. sedang ditanya Karena gini, sama publik. Ini Karena yang kita ditanya tahu- oleh publik Bang Arya, tapi jangan dijawab dulu ya. Kita jeda terlebih dulu. Banyak iklannya Bang di sini Bang. Nanti kita juga akan melibatkan dari Bang Saididu yang sudah bergabung bersama kami. Bang Saididu. Nah, Bang Saididu sudah akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Halo Bang Said, sesaat lagi Bang Said. Selamat malam Selamat Bang. malam, Bang. Kita ingin dengar bagaimana perspektif dari Bang Said. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi.